Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabar Bu Retno hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Tadi Bu Retno WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Bu Diana, saya butuh teman untuk bercerita. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Bu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong, nih Bu Retno, apa yang mau Bu Retno bicarakan siang ini? Jadi begini Bu Diana, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Diana nih tentang pembelajaran di kelas saya. Di kelas ada kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, itu di materi bilangan desimal, Bu. Saya kok merasa murid-murid kesulitan sekali ya, Bu, dalam memahami materi perkalian bilangan desimal. Oh, jadi Bu Retno saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian bilangan desimal di kelas 6 ya Bu Retno. Begitu ya? Iya, Bu Diana. Rasanya kok saya kesulitan dalam mengajarkan perkalian bilangan desimal ini. Oke Bu Retno, karena waktu ngobrol kita ini pendek, Bu Retno ingin mendapatkan apa dari diskusi kita hari ini? Harapan saya dengan berdiskusi dengan Bu Diana, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian bilangan desimal ini, Bu. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Retno supaya murid-murid Ibu itu bisa memahami materi perkalian ini? Ya, Bu Diana, supaya murid-murid saya mudah paham tentang perkalian bilangan desimal. Dan saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian bilangan desimal, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum. Dan mereka menjawab sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek, Bu. Padahal saya sudah memberi banyak contoh tentang cara mengerjakannya, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu ya. Baik, Bu Retno. Menurut Bu Retno, anak-anak yang memahami perkalian bilangan desimal itu seperti apa sih, Bu Retno? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian bilangan desimal itu yang tahu cara mengalihkannya dengan cara bersusun ke bawah, lalu bisa menempatkan koma dengan tepat, Bu Diana. Oke, jadi anak-anak paham tahap-tahapan untuk mengerjakan perkalian bilangan desimal dengan cara mengalihkannya bersusun ke bawah. Lalu bisa menempatkan koma dengan tepat. Begitu ya idealnya. Iya, Bu, begitu idealnya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi murid-murid Bu Retno sekarang dalam mencapai tujuan? Kira-kira di anak-anak sekarang lagi di posisi skala 5, Bu Diana. Yang Bu Retno inginkan posisi berapa? Inginnya sih paling tidak di posisi 9 ya, Bu. Menurut Bu Retno, apa yang bisa Bu Retno lakukan untuk membantu murid-murid Bu Retno berada di level itu untuk memahami materi perkalian bilangan desimal? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih, Bu. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian bilangan desimal ini? Saya ada beberapa ide sih, Bu Diana. Wah, ide apa itu Bu Retno? Jadi begini, Bu Diana. Kemarin saya kan mengajar menggunakan metode ceramah. Menulis contoh mengerjakan perkalian pun cuma di papan tulis. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, saya ingin mencoba menjelaskan materi perkalian bilangan desimal menggunakan video pembelajaran yang ditayangkan dari Infocus. Lalu saya akan membuat kelompok belajar dan memberikan kartu misi yang berisi angka-angka. Wah, ide bagus ya Bu Retno, seperti bermain game ya Bu Retno. Ya, Bu Diana, nanti setiap kelompok mencari kartu misi tersebut di lingkungan sekolah yang sudah diberi petunjuk masing-masing. Setelah mereka menemukan kartu misinya, setiap kelompok membuat soal sendiri
dan menjawab soal bersama teman kelompoknya, Bu Diana. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Retno ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, tiap kelompok bisa menyelesaikan soal dan menjawab dengan benar. Jika ada teman kelompoknya belum paham, bisa mereka ajari, Bu. Bisa dibilang tutor sebaya gitu, Bu Diana. Baik, Bu Retno. Menurut Bu Retno, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu buat dalam pembelajaran ini? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan sih, Bu. Menurut Bu Retno, perlu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Karena pelajaran matematika itu masih 2 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih, Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan medianya. Saya rasa cukup waktu 2 hari untuk mempersiapkannya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Retno untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi, Bu, dengan Pak Samulia, teman paralel saya. Lalu untuk merencanakan aksi saya ini dalam pembelajaran, supaya kami bisa melengkapi dan Pak Samulia juga bisa menerapkannya di kelasnya. Jadi kami saling kolaborasi, Bu. Baik, kira-kira kapan nih Bu Retno mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Sabtu, Bu. Baiklah Bu Retno, apa yang Bu Retno dapatkan dari diskusi kita kali ini? Tadi kan saya masih bingung ya, Bu, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian bilangan desimal. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siap untuk pembelajaran perkalian bilangan desimal di kelas saya. Dengan membuat kelompok, menjelaskan materi dengan video pembelajaran, dan membuat game kartu misi. Nah, saya juga akan kolaborasi dengan Pak Samulia. Wah, saya merasa lebih bersemangat nih, Bu Diana. Wah, keren nih Bu Retno. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Retno. Saya ingin dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian bilangan desimal di kelas Bu Retno. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Hehehe, boleh-boleh Bu Diana. Terima kasih ya Bu Retno. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru. Saya yang terima kasih dong Bu Diana mau mendengarkan cerita saya. Hehehe. Ya sudah Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Diana.